Itu semua idealisme, pikiran, visi itu tidak datang dengan sendirinya. Sekarang semua dari kita tuh memiliki kekuatan yang besar, teman-teman. Tidak ada manusia itu aku enggak punya bakat, enggak punya vision, enggak punya skill. Itu omong kosong. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Kira-kira perjalanan menemukan idealisme yang nggak tergantikan itu kayak gimana, Ustaz? Andries dulu ceritanya gimana kok bisa nemu? Terus apa gitu? Apa akhirnya yang idealisme itu berupa apa gitu? Ya, nah begini teman-teman, itu semua idealisme, pikiran, visi itu tidak datang dengan sendirinya. Jadi butuh kemudian pengorbanan waktu, teman-teman. Kalau teman-teman tidak menjemput itu, ya teman-teman tidak akan pernah dapat tuh. Paling hanya rebahan, kemudian hanya scrolling gitu. Hati-hati menggunakan waktu, teman-teman. Begini, yang saya maksudkan begini. Teman-teman punya uang 1 juta. Kemudian sekarang aku belum butuh deh 1 juta gitu. Uang 1 juta disimpan bisa enggak? Bisa. Bisa 1 juta. Oh, saya simpan dulu lah, nanti saya pakai nanti gitu. Nanti saya pakai minggu depan. Kalau waktu, teman-teman. Sekarang waktu aku enggak ada pekerjaan yang penting deh. Ya tak simpan dulu lah, waktu tak simpan dulu gitu. Tak pakai nanti, bisa enggak? Enggak bisa. Nah, di titik itulah kemudian kenapa waktu itu jauh lebih mahal daripada uang. Uang bisa dicari, tapi waktu tidak bisa dikembalikan. Nah, makanya hati-hati menggunakan waktu, teman-teman. Nah, waktu itu investasi modal yang akan nanti tipikal yang nanti akan habis. Jadi gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kemudian tadi saya bilang visi, pemikiran, kemudian perenungan itu tidak datang dengan sendirinya. Nah, apa yang perlu yang untuk bisa dapetin itu semuanya, ya harus kemudian teman-teman bergerak. Nggak bisa nggak bergerak. Jadi kayak kalau kita pakai filosofi air, dimana kalau memang di situ air itu diem, banyak penyakitnya. Air yang sehat itu adalah air yang mengalirkan. Sekarang goes ya, goes. Karena kan lagi musim goes tuh. Goes itu luar biasa, teman-teman, filosofinya. Kenapa? Goes itu, jadi dengan kita bergerak, itu pada saat yang sama kita menjaga keseimbangan. Kalau kita diem, keseimbangan akan hilang dan akhirnya kita akan kolaps. Nah, makanya kita butuh tuh senantiasa bergerak. Nah, bukan hanya gerak yang sembarangan, tetapi memang di situ gerak yang memang di situ tertata, teman-teman. Gerak tertata maksudnya kita menginvestasikan sesuatu, belajar sesuatu yang memang bisa menumbuh kembangkan kita. Misal nih, baca buku, itu bahkan dari investasi leher ke atas, teman-teman. Sehingga apa? Sehingga nanti kita istilahnya itu bisa mendorong diri kita untuk melakukan istilahnya kerja cerdas. Nah, jadi jenis kerja itu ada tiga, teman-teman. Jadi sekalian saya jelasin, ada namanya yang pertama kerja keras. Kerja keras itu dimana kerja yang memang di situ kita lakukan hingga limit yang memang di situ itu yang bisa kita mampu. Nah, nanti dengan kerja keras itu nanti kita butuh namanya muscle memory. Muscle memory itu memori yang ada di otak. Teman-teman kalau tidak pernah main gitar, tiba-tiba kemudian disuruh main gitar, itu kesulitan. Tapi kalau sudah terbiasa main gitar, nanti enak. Gerak-gerakan itu tangan juga tidak sakit lagi. Teman-teman yang barangkali tidak pernah main olahraga bela diri, martial art itu, disuruh latihan 1 hari aja udah kayaknya preteli gitu. Karena muscle memory-nya belum ada. Jadi butuh kerja keras, teman-teman. Nah, kemudian selain kerja keras, kita juga butuh namanya kerja cerdas. Kerja cerdas itu kita membutuhkan namanya brain memory. Jadi investasi otak lah gitu. Jadi walaupun kita kerja keras, kemudian tidak ada otaknya, ya sama saja on lah istilahnya gitu. Nah, jadi butuh juga nanti kita kerja cerdas. Selain itu kita juga butuh kerja ikhlas. Kerja ikhlas itu apa? Kerja di mana kita hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tiga-tiganya itu harus ada, teman-teman. Teman-teman ada kalanya itu kerja keras, kerja cerdas, dan juga kerja ikhlas. Kerja keras itu bisa mendatangkan rezeki,
kerja cerdas itu bisa melipat gandakan rezeki, kerja ikhlas itu bisa mendatangkan keberkahan kepada rezeki kita. Nah, kalau itu teman-teman terus lakuin tuh, bagaimana teman-teman kerja cerdas, kerja keras, kerja ikhlas. Kerja ikhlas pastinya juga mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala ya. Teman-teman kerja keras ngambil barang ini, kalau yang dulu pokoknya ngambil, cara setelahnya itu kemudian dengan begitu cerdasnya itu tidak ada gunanya, tidak ada gunanya. Nah, jadi termasuk kemudian kita baca buku, kita ikut taklim, pengajian, mentoring, kajian Islam, ikut komunitas pemuda hijrah dan lain sebagainya. Itu nantinya akan membentuk akumulasi, oh ternyata hidup itu seperti ini. Oh, visi saya nanti harus seperti itu. Nah, dan itu yang nilainya mahal, teman-teman. Begitu, De Izul. Iya, ya, Ustaz. Jadi itu ya, jadi idealisme itu memang mesti dibentuk, mesti di apa ya, melalui proses yang panjang gitu, melalui proses kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas gitu kan. Oke. Kalau boleh tahu ya, visi besar Ustaz itu kayak gimana sih sebenarnya, yang kok sampai rela gitu ninggalin kerjaan sebagai dosen, terus rela buat jualan tadi 10 produk sampai macam-macam, terus rela buat nggak ngambil gaji yang gede, tetap stay di sekolah situ. Itu sebenarnya visi besar Ustadz itu visi yang seperti apa sih? Visi sebagai apa gitu? Kalau secara praktisnya teman-teman, saya itu cuma ngambil visi khairunas anfa'uhum linnas. Jadi bagaimana saya ingin menjadi sosok yang bermanfaat bagi masyarakat dengan jalur saya, jalur peran saya, teman-teman. Yang nanti mengarahkan pada visi besar saya ingin masuk surga itu bersama seluruh anggota keluarga besar saya, gitu. Jadi makanya kita perlu investasi. Investasi maksudnya investasi tanam pahala, teman-teman. Tanam pahala dalam artian itu nanti benar-benar setelah saya meninggal pun itu nanti tetap pundi-pundi pahala itu bisa mengalir ke saya, teman-teman. Nah, ini jalur yang saya pilih, teman-teman ya. Terus bagaimana kemudian nanti kalau ada jalur yang sebagai dosen, tidak masalah, itu pilihan peran teman-teman semuanya. Jadi lakukan dengan sebaik-baiknya. Nanti ada titik di mana saat teman-teman sudah melakukan dengan sebaik-baiknya, itu teman-teman akan menjadi begitu matang dan teman-teman akan merasakan bahwa memang disitulah kemudian titipan peran yang sudah diberikan oleh Allah untuk melakukan sedemikian banyak kebermanfaatan bagi umat, teman-teman. Nah, jadi kalau sekarang saya usia 36 ya, usia 36 rata-rata teman-teman, kalau sudah di atas usia 30 itu biasanya udah mulai kelihatan di tipologi masyarakat sekarang. Jadi udah mulai settle lah. Jadi kalau si A itu nanti dia mau ambil peran di sini udah mulai kelihatan usia 30 ke atas. Cuma aslinya kalau secara Islam tuh lebih mudah lagi, teman-teman. Lebih mudah itu maksudnya harus ditarik lebih mudah lagi. Nah, jadi cuma kalau teman-teman kita berbicara konteks masyarakat sekarang, usia 30 itu biasanya sudah mulai settle dan nanti pastinya akan ada masa pencarian, teman-teman. Nah, itu aslinya di sisi kalau kita pakai tolak ukur standar ideal itu berarti balik harus sudah menghidupi dirinya sendiri. Kita sudah sangat terlambat sekali aslinya, teman-teman. Nah, cuma nanti karena kita sudah terlambat itu berarti harus dikejar. Ngejarnya bagaimana? Nah, berarti harus butuh refleksi diri, teman-teman. Refleksi diri bagaimana? Temukan passionnya. Jadi, dan untuk menemukan passion itu memang bukan perkara yang mudah, teman-teman. Jadi ada banyak cara kita itu untuk menemukan passion. Kenapa harus passion, teman-teman? Karena begini, passion itu nanti akan memberikan dorongan yang besar bagi kita untuk melakukan sebuah pekerjaan itu secara kontinu, secara menyenangkan, secara cepat, secara maksimal, dan itu jangka panjang. Kalau bukan passion, ogah-ogahan biasanya.
Nah, makanya kalau cara identifikasi passion itu banyak. Kalau ada forum besar agak lama, biasanya cara paling gampang itu kita list saja teman-teman nih. Oh, pesan saya apa ya? Cara paling gampang nanti tulis saja aktivitas profesi atau mungkin sejenis itu. Teman-teman di list lah sekitar 10 yang teman-teman itu paling sukai. Tulis aja 10, 10 gitu didaftar. Teman-teman yang sukai dari 10 itu nanti silahkan pilih 3 yang orang lain merasa dari situ kita melakukan dengan baik. Dari 10 disaring lagi jadi 3. Dari 3 nanti bisa disaring lagi, katakanlah nanti pilih 1 saja yang teman-teman bisa melakukan dengan sangat cepat. Nah, itu salah satu teman-teman. Ada metode talent mapping untuk menentukan, atau dengan tes psikologi, atau dengan tes TV, banyak cara untuk menentukan passion kita. Nah, sehingga apa? Nanti enak itu maksudnya kalau memang tipikal orang panggung, berarti nanti kita investasi besarnya itu ya memang tidak jauh-jauh dari situ. Berarti nanti ikut public speaking, kemudian ikut bagaimana menjadi seorang leader. Nah, kita di situ. Kalau memang passionnya dia, termasuk bakat alaminya itu bukan tipikal orang panggung, tapi sebagai konseptor, lah berarti nanti kita banyak investasi di situ. Nah, jadi dengan begitu nanti kita akan ketemu tuh di isu, pasti akan ketemu. Oh, ternyata saya punya potensi ini, kemudian peran saya di sini. Teman-teman, ini kan masih milenial semua. Kalau masih ingat, ada satu perkataan yang saya sangat senang sekali, yang banyak dijadikan quote gitu. Pada saat Spiderman yang pertama kali dulu, yang si pamannya itu Uncle Bob ya. Uncle Bob itu kan memberikan quote yang bagus sekali kepada si Spiderman ini. Quote-nya itu kalau di Indonesia kan, seseorang dengan kekuatan yang besar itu akan serta-merta memiliki tanggung jawab yang besar. Sekarang semua dari kita tuh memiliki kekuatan yang besar, teman-teman. Tidak ada manusia itu, aku tidak punya bakat, tidak punya vision, tidak punya skill, itu omong kosong. Allah itu sudah begitu sayangnya bagi kita, kita tuh punya kekuatan yang begitu besar. Lah berarti apa? Tanggung jawab kita juga besar, teman-teman. Dan kita akan diminta pertanggungjawaban gitu, termasuk tanggung jawab bagi umat ini. Jadi bagaimana nanti kita benar-benar bisa menjadi seorang khairunas anfa'uhu linnas. Nah, begitu deh Isul. Sebentar, barusan motor brong lewat, makanya nge-mute-nya agak telat, ngomongnya telat, sorry. Ya, jadi itu ya teman-teman. Masalah apa istilahnya, idealis, realistis tadi ya, setelah Ustadz Andries tadi kan menyimpulkan bahwa beliau punya salah satu idealisme yang bisa dijadikan visi besar, yaitu ingin masuk surga bersama keluarga besar beliau. Nah, untuk menuju ke sana, action yang dilakukan itu kalau bisa yang sesuai passion, yang tadi itu. Cuman seperti yang beliau ceritakan tadi ya, bahwasannya passion passion beliau itu kan sempat digamblingkan, idealismenya sempat digamblingkan karena realita. Dan itu sebenarnya nggak apa-apa gitu. Jadi kalau judul besar kita kan tadi antara idealis versus realistis, maka jawabannya adalah pertama tentukan visi besar dulu. Maksudnya tentukan idealisme utama dulu. Nah setelah itu idealisme di bawahnya itu bisa mengikuti gitu. Idealisme yang lain itu bisa menyesuaikan idealisme utama ini. Nah, jadi ada satu idealisme kayak Ustadz Andries tadi, bahwa beliau ingin masuk surga bersama keluarga. Nah ini idealisme yang nggak boleh diganti gitu. Tapi terkait mimpi-mimpi yang lain, kayak jadi dosen harga mati, itu kan apa ya? Kalau nggak kesampaian ya udah lah ya, kita realistis aja lah ya, gitu. Jadi ya realistis untuk mendukung idealisme besar kita gitu. Jadi nggak sok idealis, tapi beneran idealis. Nah itu yang terpenting kalau menurut
dari tadi cerita-cerita Ustaz Andris tuh yang terpenting itu sih. Jadi kita mesti beneran idealis, jangan sok idealis gitu. Oke, karena dan seperti yang Ustaz Andris sampaikan, kalau misalkan idealisme kita, visi besar kita itu benar dalam tanda kutip mengarah kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya Allah aktivitas-aktivitas kita yang lain itu akan mengarah ke sana juga. Gitu nggak Ustaz Andris? Oke. Mungkin sekarang karena waktunya maksudnya waktu talk show-nya udah lewat, mungkin bagi teman-teman ada yang mau bertanya atau ada yang mau sharing-sharing cerita, mungkin ada yang, wah aku bingung nih, aku passionku sebenarnya apa, lompat tali misalkan, atau atraksi sirkus, tapi gimana sekarang lagi COVID nggak bisa atraksi sirkus, jadi aku mesti realistis sih, barangkali aja. Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyakan atau di-sharingkan? Kayaknya ada yang tanya nomor HP saya. Oh iya. Ini kenapa? Atau saya ini di sini teman-teman ya, bisa dicatat nomor HP saya, atau saya tulis di chat aja. Iya, saya tulis ya teman-teman. Iya. Ini kenapa malah tanya nomor HP? 0856 35 202 96 35. Yang lain lagi kayaknya belum ada. Moga teman-teman semua kalau barangkali ada yang mau ditanyakan, kalau bisa saya jawab, kalau belum ya tidak bisa ya, saya belum bisa ya, nanti saya sampaikan belum bisa gitu. Ya. Teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Halo, Ustaz. Saya mau bertanya, Ustaz. Iya, silakan. Mbak Rizka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka dari Bukit Tinggi, mau bertanya Ustadz mengenai apa yang Ustadz bahas malam ini, kan mengenai seperti apa cita-cita sebenarnya Ustadz ya, atau mimpi gitu ya Ustadz ya. Ini saya alami sendiri setelah pembacaan terhadap diri sendiri gitu ya, dari apa yang telah dilalui, bahwa apa yang saya baca pada diri saya, bahwa saya tuh memiliki multi talent gitu ya Ustadz ya, banyak keinginannya dan sebenarnya bisa diasah satu persatu, cuma karena saking banyaknya yang ada pada diri ini tadi, jadi akhirnya banyak ngambang gitu Ustadz ya. Jadi bagaimana gitu talent yang kita punya itu memang terasah satu persatu dan tidak ngambang nantinya gitu Ustadz. Mungkin sekian Ustadz. Iya, kayak ada yang terfokus gitu, ada kira. Oke. Langsung jawab atau gimana Mas Izul? Sebentar, saya tanya dulu nih. Kayaknya langsung jenengan jawab aja, Ustaz. Gimana tadi terkait tentang multi talent dan bagaimana cara mencari potensi terbaik, mungkin gitu ya? Aduh kan? Begini teman-teman, kalau secara apa namanya, teman-teman kalau nanti barangkali pernah tahu Steven ya, Steven itu tes untuk tes kecerdasan juga. Saya kalau di Steven itu tipikalnya insting. Jadi insting itu si tipikal orang yang serba bisa. Jadi serba bisa, akhirnya apa? Dengan keserbabisaannya itu saya mudah beradaptasi, kemudian saya juga kemudian mampu melakukan sesuatu itu dengan cepat. Cuma kelemahannya memang tanggung, akhirnya banyak tidak tuntas. Jadi di Steven itu banyak kajian teman-teman. Nanti silakan teman-teman kalau ada waktu coba di-search di Google terkait dengan Steven itu apa. Nah, terkait dengan dalam keseharian kita, saya itu aslinya merasa itu bisa banyak hal, itu bagus. Cuma itu baru tataran merasa. Saya yakin itu teman-teman tadi Mbak Rizka itu merasa. Karena apa? Karena belum mendalam. Ya, saat kemudian kita mendalam,
kemudian diuji oleh realitas yang kita hadapi, baru kemudian ketahuan nanti apakah memang saya memiliki skill ataupun passion di situ ataukah tidak. Nah, jadi saya tidak tahu ini Mbak Rizka usianya berapa, kemudian aktivitasnya selama ini itu seperti apa. Nah, cuma begini, di dalam pemilihan peran itu kita tidak bisa menjadi everything gitu. Kalau katanya Bruce Lee itu pernah ngomong begini, saya lebih takut kepada orang yang berlatih satu tendangan sebanyak 1000 kali daripada orang yang memiliki 1000 jurus gitu. Karena apa? Nah, kita tidak bisa menjadi semuanya, teman-teman. Jadi kita menjadi orang yang bisa A, bisa B, bisa C, bisa D dan sebagainya. Mungkin bakat alami bisa. Cuma di dalam peran nanti, peran itu karena kita terlibat dengan sosial dengan masyarakat, kita bagi-bagi peran, akhirnya mau tidak mau kita harus spesifik gitu. Ada 1, 2, 3 senjata utama yang nanti mau tidak mau akan kita pakai. Nah, makanya kalau dari Mbak Rizka itu bagaimana? Sekarang coba cari langkah gampangnya, bisa tadi ya, jadi silakan didaftar 10 dulu. Yang Mbak Rizka itu seneng lakuin, kemudian dikerucutkan, silakan pilih 3 yang menurut orang lain bisa dilakuin itu dengan baik, atau Mbak Rizka sendiri merasa itu dengan baik, kemudian pilih 1 yang memang Mbak Rizka merasa bisa melakukan itu dengan cepat. Nah, termasuk juga lihat lingkungan itu maksudnya kalau Mbak Rizka itu aktif di sekolah, atau mungkin di perusahaan Bapak Ibu, atau mungkin di komunitas nirlaba dan sebagainya. Nah, kalau sudah terjun baru nanti ketahuan, Mbak. Kalau hanya merasa kayaknya ini bisa, itu hanya tataran surface saja. Kalau sudah kemudian masuk secara dalam itu baru ketahuan. Apalagi nanti kalau sudah ada waktu kemudian diuji dengan hal-hal yang di situ agak berat. Nah, jadi dari situ nanti ketahuan bahwa saya tipikalnya seperti ini. Sama seperti teman-teman, kalau kita tanya generasi terbaik itu kan generasi sahabat. Generasi sahabat itu teman-teman, itu mereka juga bagi-bagi peran. Bagi-bagi peran itu maksudnya bagaimana? Ada sahabat yang kaya, sangat kaya. Sebagian besar juga ada yang kaya. Ada sahabat itu yang memang di situ ahli strategi perang. Ada sahabat itu yang jago sebagai orator yang unggul. Ada sahabat itu yang memang di situ pandai melakukan lobby-lobby. Jadi ya tetap aja bagi-bagi peran. Nah, itulah sejatinya manusia. Manusia itu kan memang ya butuh yang lain dan tidak bisa kemudian kita itu menjadi single fighter. Nah, kalau awal-awal untuk meniti termasuk di bisnis tentunya, di bisnis, di organisasi, itu kita menjadi Superman itu dalam tahapan belajar. Nah, dulu merintis bisnis itu semuanya tak lakuin semua. Cuma kalau sudah bisnisnya semakin lama semakin besar, tidak bisa. Jadi kita butuh tim. Lakuin unit A, unit B, unit C, itu tetap harus kemudian dibagi ke tim dan ada pendelegasian di sana. Nah, jadi begitu tadi untuk yang Mbak Rizka, semoga bisa menjawab. Itu saja nggak Ustadz? Pertama-tama udah mau terakhir kok, udah pertama-tama. Ya, mungkin saya sampaikan terima kasih kepada Ustadz Andries karena sudah meluangkan waktu untuk kita semua bincang-bincang berfaedah di episode 1 kali ini. Semoga apa yang dengan bagikan ke kita semua dibalas berlipat kali oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan manfaat yang baik lah bagi kita semua. Oke. Teman-teman, itu tadi di Izul. Iya. Tadi saya bilang di langit itu ada banyak bintang dan hanya ada satu bintang yang paling terang, dan itulah bintangnya Allah. Nah, jadi apapun teman-teman nanti profesinya, apapun bisnisnya, jangan pernah melupakan Allah tadi itu ya. Ya, itulah idealisme yang tidak boleh kita gadaikan, teman-teman. Teman-teman yang nanti barangkali mau terjun ke dunia usaha dan bisnis, pelajarilah dulu berbagai macam akad agar nanti namanya riba, namanya gharar, namanya maisir itu bisa dihilangkan. Jadi sekali lagi jangan sampai kemudian kita justru menenggelamkan bintang yang utama. Bintang utama itu adalah Allah yang akan mengalahkan segala
berbagai macam bintang apapun teman-teman, dan kita menujunya itu adalah menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Nah begitu Izul. Ya, ya itu itu ya Ustaz. Jadi ya, teman-teman, jadi kita mesti men-settle kita sesuai dengan bintang yang paling utama, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mau seidealis apa, mau serealistis apa masalah hidup kita, itu semua hanyalah pilihan. Tapi yang penting adalah jangan lupakan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bintang yang paling besar. Gitu ya Ustaz? Oke, mungkin itu saja. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Ustaz Andris, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir, terima kasih kepada panitia, Mas Heri, Mas Faris, dan panitia-panitia lainnya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Dan oh ya, jangan lupa buat hadir di Bincang-Bincang Berfaedah di episode selanjutnya. Karena insya Allah kami akan hadir di setiap minggu dengan tema-tema yang berbeda dan pastinya dengan tema-tema yang membangkitkan minat teman-teman lah. Ya namanya juga bincang-bincang berfaedah lah. Harapan terakhirnya juga berfaedah. Teman-teman mendapatkan faedah dari bincang-bincang pada malam hari ini. Oke, mungkin itu saja. Sekian. Terima kasih kami dari panitia. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Ya, ini ada Instagramnya dari ukhuwah.id. Jangan lupa di-follow. Jangan lupa di-follow. Saya maksa sekarang. Pokoknya harus di-follow. Maksa ini. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير